Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Masa Tegal, selamat datang di channel Masa Tegal. Sebelumnya perkenalkan, saya Putri sebagai podcaster di podcast Masa Tegal. Nah, di podcast pertama kita kali ini, Putri sudah bersama narasumber spesial kita yang tentunya teman-teman Masa Tegal itu udah kenal siapa beliau. Nah, inilah beliau, Kepala Madrasah kita, Dr. Andes Haji Imam Sofwan MAG. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat, walafiat. Sebelum ke intinya, Putri mau tanya nih Pak. Bapak itu domisilinya di mana sih Pak? Saya di Desa Kumayun, Kecamatan Dekuaru, Kabupaten Tegal. Oh berarti deket ya Pak? Dekat, kurang lebih 15 menit dari madrasah. Bapak udah punya anak berapa sekarang? Saya istri 1, anak 3, cucu 1. Anak yang pertama umur berapa Pak? Anak yang pertama sekarang sudah usia 27 dan sudah punya anak 1, sudah menikah kemarin. Anak yang kedua usianya kelahiran tahun 2001, semester 5 di UI Jogja, putri. Kemudian yang ketiga adalah putra, kelahiran tahun 2003, semester 3 di UI Jogja juga, jurusan soswal. Keren banget Pak. Ngomong-ngomong, sebelum jadi kepala sekolah di MAN, Bapak pernah ngajar di MAN juga ya? Betul ya, bahwa saya menerima tugas pertama atau SK sebagai CPNS adalah di MAN Babakan waktu itu, yaitu tahun 1991, CPNS Kementerian Agama. Kemudian mengajar di MAN Babakannya adalah mengajar fikih dari mulai tahun 91. Kemudian tahun 2013 kemarin itu kami diangkat oleh Kementerian Agama menjadi kepala madrasah, yaitu pertama diangkat menjadi kepala di MAN Sawit Boyolali, yang kurang lebih waktu itu jaraknya berapa ratus kilo. Kalau perjalanan waktu itu belum ada tol, berarti kurang lebih 6 jam perjalanan. Kemudian selama 2,5 tahun di MAN Sawit Boyolali, saya dipindahkan atau dimutasikan ke MAN 3 Pekalongan, yang sekarang setelah ganti nomenklatur menjadi MAN 2 Pekalongan. Kurang lebih selama 2 tahun, dari tahun 2016 waktu itu sampai 2018. Kemudian kami dipindahkan lagi ke MAN Pemalang, yaitu dari 2018 sampai 2022 kemarin bulan Maret kami dipindahkan ke MAN 1 Tegal, atau dulu yang namanya MAN Babakan. Ada beberapa kisah menarik tentang perjalanan kami sebagai kepala madrasah, bahwa ketika kami mengajar fikih di MAN Babakan waktu itu adalah semua teman-teman begitu akrab ya. Teman seangkatan kami begitu akrab, kemudian juga begitu bisa diajak kerjasama. Kemudian ketika kami diangkat menjadi kepala pun ternyata teman-teman kami sudah ada yang diangkat menjadi kepala madrasah terlebih dahulu, yaitu yang pertama adalah Bapak Dr. Andes Haji Muntoyo MPD, itu pertama diangkat kepala menjadi kepala MTSN Bang Bayang di Brebes. Kemudian ada juga teman kami seangkatan, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Mukhlasin MPD, yang pertama diangkat menjadi kepala MAN Pagar Barang. Kemudian sekarang sudah purna tugas bulan Januari kemarin. Yang berikutnya juga teman satu angkatan itu adalah Bapak Saifuddin, Dr. Andes Haji Saifuddin MPD. Pertama diangkat malah menjadi kepala MAN Babakan, perkiraan antara 2015 waktu itu. Kemudian dipindahkan ke MAN 1 Semarang, 2-3 tahun dipindahkan ke MAN Kendal, kemudian pindah lagi di MAN 2 Semarang. Sekarang beliau bertugas di MAN Kabupaten Pekalongan atau MAN Pekalongan Kabupaten sampai sekarang. Ada juga teman kami yang menjadi kepala lagi, yaitu Bapak Dr. AM Alwi, yaitu di MAN Pagar Barang kurang lebih 7 tahun, kemudian sekarang dipindahkan dimutasi ke MAN Batang. Nah, termasuk juga adalah Bapak Darumawan
yaitu dulu ngajar bareng di Man Babakan, kemudian sekarang menjadi kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Pekalongan. Ada juga yang dulu kami gantikan, yaitu Ibu Dr. Anda Hajah Nur Hayati MPD. Itu dulu juga ngajar bareng di Man Babakan. Kemudian beliau diangkat menjadi kepala pertama di Man Laren, kemudian selama kurang lebih 5 tahun dipindahkan ke Man Babakan atau Man Satu Tegal. Nah, yang terakhir kemarin adalah Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MPD. Itu baru 2 tahun yang lalu diangkat menjadi kepala Man 2 Kota Pekalongan. Jadi sampai kemudian di kantor wilayah Kementerian Agama Jawa Tengah itu teman-teman pada merasa cemburu, merasa iri bahwa kok Man Babakan banyak sekali yang diangkat menjadi kepala Man ya, ataupun kepala MTS. Karena dari sekian guru hanya Man Babakan yang paling banyak, kurang lebih 9 orang. Luar biasa itu. Walaupun demikian itu adalah merupakan suatu prestasi bagi kami, karena memang meliku-liku menjadi kepala tidak mudah ya. Apalagi kami sebenarnya sudah semenjak tahun 2006 waktu itu sudah berusaha untuk mengikuti tes kepala, baik itu tertulis, wawancara maupun psikotes. Tapi ternyata baru 7 tahun kemudian dia akan menjadi kepala Man. Itu pun kami pertama tugas adalah di Sawit Boyolali, itu yang jauhnya luar biasa. Barangkali kepala Man yang ada di wilayah Pekalongan atau Kerajaan Pekalongan baru saya yang bertugas paling jauh barangkali. Jadi itu merupakan pengalaman tersendiri di sana. Di Man Sawit kami kos sendiri, nyewa satu rumah kontrak, kemudian istri dan anak juga tidak ikut, sehingga kami dikenal istilah tutor, yaitu setiap satu setor gitu misalnya. Jadi itu beberapa cerita tentang saya. Kemudian setelah dari Sawit juga masih tetap tutor, yaitu di Man Pekalongan, karena seminggu 2 kali kami pulang, setiap hari Senin berangkat, nanti Rabu sore pulang, nanti Kamis pagi berangkat, kemudian Sabtu sore pulang. Tetapi kemudian dipindahkan ke Man Pemalang, kami nggak pernah menginap karena ibu atau istri sudah pesan pokoknya jangan nginep ya, karena sudah dekat. Walaupun ternyata perjalanan kami masih cukup jauh, yaitu kurang lebih 1 jam perjalanan kurang lebih ya. Jadi kalau lewat tol ya hanya berkurang kurang lebih 15 menit. Jadi itu kira-kira perjalanan kami, riwayat kami ketika dari mulai menjadi guru, kemudian sampai diangkat kepala, dan sampai sekarang. Dan yang perlu diketahui untuk anak-anakku semua, bahwa prestasi itu bisa kalian raih. Artinya kan dengan inovasi, dengan niat, dengan ya bekerja keras, belajar yang giat, insya Allah bisa meniru jejak Bapak ataupun jejak Bapak guru yang lain yang menjadi kepala. Bahkan mungkin bisa melebihi. Yang perlu kita tahu juga bahwa alhamdulillah saya menurut kepangkatan, bahwa diantara sekian kepala yang diangkat yang dari guru Man Babakan, ada kepangkatan, secara kepangkatan kami sudah paling tinggi, yaitu sudah mencapai 4C, sedang proses untuk menuju 4D. Ya, semua adalah ada berkah dari Allah SWT. Kalau Anda ketahui bahwa kepangkatan dalam pegawai negeri itu paling tinggi adalah 4E. Jadi 4D itu sudah hampir mencapai puncak. Insya Allah nanti kalau sampai pensiun berarti nanti kami 4E, berarti sudah mentok gitu ya. Padahal perlu diketahui bahwa yang namanya kepangkatan itu biasanya Bapak Ibu guru kalau sudah di 4A biasanya dikenal pangkat mentok, karena begitu sulitnya untuk naik ke pangkat 4B. Itu teknologi dalam kepegawaian di Kementerian Agama. Saya kira itu beberapa pengalaman yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada yang lain? Tadi kan Bapak itu bilang kalau misalkan sebelumnya itu Bapak ngajar mapel fikih ya di sini. Kira-kira ada nggak sih pengalaman dari siswa-siswi Man dulu pas Bapak ngajar di sini tuh mungkin yang bandel atau gimana, atau mungkin malah aktif gitu? Banyak sekali pengalaman, Mbak. Jadi ketika saya waktu itu awal-awal ngajar fikih,
yang namanya waktu itu kan masih sendiri gitu ya, masih berjalan banyak juga yang suka dan sebagainya. Bahkan berkaitan dengan masalah siswa bandel juga luar biasa. Ada periode tahun berapa itu pernah ada anak yang saking bandelnya kemudian berani menandatangani kartu tes masuk. Saya waktu itu masih ingat satu anak itu karena ketahuan menandatangani kartu tes, kemudian sampai dipanggil oleh Bapak Wakil Kepala waktu Pak Almarhum Haji Muharram, kemudian langsung ditempeleng karena memang sudah terlalu karena memalsukan tanda tangan. Ada juga kisah yang mungkin dianggap lucu, itu waktu itu saya waktu itu sudah menikah padahal, kemudian ada juga siswi itu ya, siswi yang nggak tahu mungkin iseng tapi karena saya juga sudah tahu ya, itu ketika disuruh mengumpulkan PR, itu buku dikumpulkan dia ogah mengumpulkan PR. Nah itu ternyata begitu saya rayu kemudian dikumpulkan, kalau nggak dikumpulkan berarti nggak dapat nilai. Akhirnya dikumpulkan, ternyata di situ tulis ada kata yang menarik ya, tidak selamanya cinta bisa dimiliki lu. Kan lucu. Akhirnya saya telusuri, ini maksudnya apa ini Mbak ini? Enggak apa-apa. Nggak mungkin lah kalau seperti itu, nggak ada maksud apa-apa. Lihat Bapak kan mesti ngerti lah gitu. Nah, terus maksudnya tuh ya ditulis di situ guru fikih berarti ke Bapak. Astagfirullahaladzim kan. Ternyata oh gitu. Ya udah saya tahu gitu. Jadi ada juga yang seperti itu ya. Ada juga beberapa pengalaman menarik yang pernah saya alami. Itu ketika itu ada siswi juga, awal-awal saya juga baru berapa tahun di sini. Itu juga ada siswi yang bandelnya luar biasa. Karena apa? Karena saya waktu itu sedang perkenalkan diri bahwa saya berasal dari desa ini, namanya ini. Kemudian anak saya, waktu itu kalau salah saya baru punya anak satu, anak saya namanya Ahmad Fawaz As-Suluhi gitu. Nah, terus ada yang siswi yang lain, ada yang Pak, itu berarti ada angdes di bawah itu, di belakang namanya Fawaz itu angdes Bapak. Saya belum jawab, ada siswi satu, nggak mungkin, pegawai negeri masa punya angdes gitu lah. Saya ngatakan betul gitu, betul kamu. Ya nggak mungkin lah Pak, gaji seberapa coba? Itu siswi betul-betul berani sekali itu. Ya siswi yang lain yang tanya tadi, ya siapa tahu itu rezeki kan, semuanya itu kan yang ngatur Allah. Tapi kan nggak masuk logika gitu si anak tadi. Ini anak kendel banget, betul, tak deketin, betul. Pegawai negeri gaji seberapa ya? Itu angkot hanya kebetulan saja saya bilang gitu, hanya nama. Tapi tidak mustahil Pak, kata yang satunya lagi. Jadi terjadi dialog itu. Yang akhirnya sudah bubar, udah nggak usah dibahas itu ya. Atau milik saya atau tidak itu nggak penting. Ya nggak mungkin lah, nah, itu tadi. Nah itu mungkin Allah berkehendak lain gitu ya. Ternyata beberapa hari kemudian anak yang tadi istilahnya mengecek saya mengatakan nggak mungkin gitu kan, terjadi kecelakaan. Jadi naik dokar, waktu itu kan masih dokar itu jatuh ke sawah. Kebetulan saya waktu itu naik mobil di belakang, kemudian saya tolongin itu kan, saya masukkan kotor, saya masukkan ke mobil saya antar ke rumah sakit. Enggak mau Pak, pulang aja, antar pulang. Nah itu lagi lucu lagi, bapaknya lucu, loh kamu kenapa deh? Ini bapak yang nabrak. Enggak Pak, ini bapak yang nolong, ini guru saya. Terus dia orang tuanya, Pak, minta maaf Pak, ya, maaf saya nggak ngerti gitu. Ada pengalaman menarik yang luar biasa. Yang lucu lagi ternyata orang itu, berarti waktu itu ada peristiwa itu, kemudian cross check ke mertua saya, ternyata teman mertua gitu. Akhirnya terjadi dia, ya Allah luar biasa sekali mantu dan sebagainya. Jadi anak akhirnya mungkin nggak tahu menyelidiki atau gimana, tahu kalau itu angdes adalah punya saya waktu itu. Ternyata datang kemudian minta maaf, mungkin disuruh orang tua, ya udahlah itu untuk pengalaman kalian, ambil hikmahnya gitu kan. Jadi kalau Allah berkehendak semua bisa terjadinya Pak gitu. Itu pengalaman menarik untuk waktu saya masih mengajar di Man Babakan. Wah, lucu-lucu banget ya Pak. Emang setiap anak itu punya karakter yang beda-beda. Ada betul. Yang mungkin sedikit nakal, ada yang rajin banget betul. Gitu. Bisa diceritain gak sih Pak pengalaman Bapak pendidikan dari awal Bapak pendidikan itu sampai ke Bapak itu jadi kepala sekolah gitu, susah senangnya
gitu. Iya, oke. Jadi awal saya terlahir dari keluarga biasa gitu kan. Jadi kami malah awal itu dari mulai SD, IT SD Dukuhwaru 1, kemudian SMP 1 Selawi, lulus tahun tahun 81 itu. Banyak teman-teman kami sekarang ada komunitasnya, ada grupnya, grup untuk reuni. Kemudian setelah SMP saya bukan mondok ya, main lah gitu. Kalau mondok kan lama terus jadi orang alim, ini enggak, hanya main lah gitu. Ke Tebuireng Jombang di SMA Awadi Hasim 3 tahun di sana. Kemudian setelah itu kami daftar, waktu itu ingin jadi dokter waktu itu, karena sudah ambil IPA, ingin jadi dokter, mendaftar ke Universitas Padjadjaran Bandung. Kemudian Allah tidak menghendaki, ya, belum menghendaki, hanya gagal. Kemudian 1 tahun kami di rumah belajar lagi, ya. Tapi untuk tahun berikutnya sudah orang tua sudah, kamu bapaknya guru ya jadi guru. Nah itu mulai kemudian ada keinginan, ya sudah kalau gitu saya masuk ke YIN, hanya masuk ke YIN, mendaftar ke YIN Ciputat waktu itu alhamdulillah diterima. Walaupun awalnya itu dorongan dari orang tua memberikan tekanan luar biasa. Pokoknya kalau nggak diterima di YIN kamu becak gitu coba. Itu orang tua. Kalau kan nganggur kamu becak. Sehingga itu merupakan spirit ya, jadi memberikan motivasi yang luar biasa. Berarti artinya saya harus kuliah. Kalau nggak kuliah, becak. Akhirnya terbang kuliah becak kan gitu ya. Nah itu akhirnya kemudian setelah daftar di IN Ciputat dan hanya 1 dan daftar di Fakultas Tarbiyah jurusan Pendidikan Ilmu Agama dulu, sekarang PAI Pendidikan Agama Islam, dulu namanya Pendidikan Ilmu Agama, alhamdulillah diterima. Dan tidak ada bayangan mau jadi kepala, ya tidak ada sama sekali. Waktu itu hanya memang ya sudahlah, karena memang tarbiyah saya harus jadi guru. Kebetulan begitu lulus wisuda, saya ada teman di namanya di MTS NU Sunan Kalijaga, itu menarik saya ke sana. Artinya yang ngajak saya, sudah ngajar, daripada sudah lulus nggak punya kerjaan, ngajarnya apa? Bahasa Indonesia. Lah, saya bukan jurusan bahasa Indonesia. Mas, kan anaknya Pade, nggak apa-apa, kelas 1 MTS kok bisa bodoh nih gitu gitu kan. Ya sudah bismillah gitu kan. Nah ternyata begitu di situ ternyata ada lowongan pekerjaan di SMA Penawaja Talang itu, yang dulu kepalanya adalah mantan wakil bupati itu yang almarhum Pak Safar Hamam Miftah. Itu ternyata di situ mengajar agama. Dari situ betul klop bahwa saya jurusan agama, kemudian dia saya mengajar pendidikan agama. Tapi hanya 1 tahun waktu itu, kemudian ada pendaftaran CPNS waktu itu, kami kemudian daftar CPNS, alhamdulillah tahun itu juga bisa masuk. Alhamdulillah ya, rezeki dari Allah semuanya. Kebetulan dapat SK CPNS di Man Babakan waktu itu, masih Man Babakan. Alhamdulillah kemudian sekian tahun kemudian diangkat dari kepala nggak sampai sekarang. Itu rezeki min Allah, kami syukuri. Gitu. Wah, panjang banget ya Pak perjalanan ceritanya, yang tentunya semua itu dilewatin itu nggak cuma lurus doang gitu, pasti iya, ada lika-likunya gitu. Betul. Kegiatan Bapak sehari-hari itu apa aja sih Pak di rumah mungkin? Ya kami karena kan kami kuli pemerintah, artinya bahwa kami terikat dengan dinas. Ya kami nggak punya sambilan lain. Artinya ketika pagi subuh ya jam 3:30 terus sudah bangun, kemudian ya tahajud binikmah, kemudian sholat malam, ya sholat tahajud sambil menunggu subuh. Setelah itu jamaah di masjid, kemudian setelah itu baca Quran, ya untuk motivasi anak-anak saja bahwa alhamdulillah kami setiap bulan alhamdulillah bisa menghatamkan 3 kali. Itu motivasi untuk teman-teman. Juga saya juga membiasakan Senin Kemis, ya sekali lagi bukan sombong, hanya tahajud binikmah, ya sering syukur nikmat Allah bahwa ya diupayakan gitu. Kalau bisa sholat tahajud, meminta kepada Allah untuk ketenangan batin, kemudian untuk keberkahan rezeki, dan juga mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah, itu yang paling akhir adalah husnul khotimah nanti ketika Allah memanggil kita. Itu jadi alhamdulillah, jadi kegiatan kami itu nanti habis subuh setelah baca Quran selesai, ya kemudian sambil nunggu sarapan gitu, ya sarapan, kemudian jam 6:15 kami udah berangkat.
ke madrasah, ke kantor. Kemudian ya itu nyatanya sampai sekarang jam berapa ini sudah 4:30 belum sampai ke rumah kan, seperti itu. Sehingga sampai rumah ya sudah mandi kan sudah asar kadang-kadang ya kami buka Quran lagi karena istiqomah ya, mau apa lagi ya. Mohon itu bisa ditiru yang baik gitu kan. Istiqomah baca Al-Quran sampai dengan maghrib, kemudian maghrib nanti sholat jamaah. Alhamdulillah juga kami usahakan sholat itu 5 waktu bisa berjamaah, karena itu hikmahnya luar biasa. Kalau sudah merasakan sendiri kehidupan yang begitu nyaman, kemudian juga alhamdulillah batin juga tenang gitu kan, sehingga juga memberikan pasti pada anak-anak kami supaya yang baik dari saya ditiru ya, mudah-mudahan sehingga kehidupan kan tidak ada kendala ya, artinya jalan dengan aman dengan karena kita selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya kira itu. Dan nanti habis maghrib ya ngaji lagi, kemudian sampai jam Isya nanti ke masjid lagi jamaah, kemudian setelah itu baru mungkin sore gitu ya, dan untuk sore dengan keluarga, makan malam, kemudian bercengkrama dengan keluarga. Bahkan kami sudah punya cucu 1, lebih bahagia lagi. Alhamdulillah kami diberi Allah anak cucu 1 laki-laki. Sekarang usia sudah 9 bulan dari anak yang pertama. Kira itu. Kan tadi Bapak udah cerita panjang banget ya mengenai pengalaman Bapak, juga mengenai keseharian Bapak. Dari banyaknya cerita itu, ada nggak sih Pak pengalaman terbaik Bapak gitu, yang membekas banget di diri Bapak? Iya, pengalaman yang barangkali yang sangat berkesan itu ketika kami sekalipun pahit barangkali tapi membekas ketika kami ditugaskan di luar kota itu, ketika di Majapahit Boyolali. Sangat luar biasa membekasnya, artinya kenangan yang biasa karena belum pernah berpisah dengan keluarga. Tapi bagaimana itu ada tugas negara sebagai kuli pemerintah, kami tugas sawit luar biasa. Bagaimana bisa dibayangkan, itu kami dikasih rumah kontrakan, samping rumah adalah rumah suwung, rumah tidak berhuni, kosong. Di belakang adalah kuburan tua, ada pohon besar sekali, ya. Depan rumah juga agak jauh, tidak mepet. Samping kiri kalau salah itu juga pekarangan kosong, jadi boleh dikatakan tidak punya tangga. Horor banget ya, Pak. Itu horor banget itu. Apalagi kalau kemudian musim hujan, masya Allah, kami nggak punya teman sendirian gitu. Dan rumah agak besar, ada 3 kamar, sehingga waktu itu kenang ya, kadang pintu buka sendiri gitu kan. Itu tahu-tahu kemudian ada suara apa dan sebagainya. Tapi ya Allah dinikmati, mudah-mudahan ada hikmahnya gitu kan. Sampai kadang-kadang istri hampir nggak kuat mengatakan, wah yang dicari apa, sudahlah ini adalah tugas negara ya, maka dari itu harus sabar gitu kan. Ya alhamdulillah 2 tahun setengah kemudian kami mutasi, walaupun tidak dekat, masih di Kalongan, tapi masih istilahnya ya agak mendekat. Jadi mendekat dari mulai Sawit Boyolali, Kalongan, kemudian Pemalang, kemudian Tegal. Mudah-mudahan untuknya anak-anak, mudah-mudahan kami di Mansa Tegal sampai pensiun. Karena saya purna Maret tahun 2025, jadi hanya 2 tahun lagi lah. Itu ini 2023, 2025 itu kan untuknya. Kami bisa kerja keras di sini sehingga bisa memajukan Man ini yang sudah bagus menjadi lebih bagus lagi. Kira itu. Ya. Berarti selama 2,5 tahun itu Bapak di rumah itu? Di rumah itu sendirian. Luar biasa, rumah yang cukup horor gitu kan. Makanya banyak yang kadang-kadang datang situ berani sendiri gitu. Dan jangan hanya lagi, kebiasaan pondok dulu itu adalah terulang di situ, karena kami masak sendiri, nyuci sendiri, nyetrika sendiri ya. Karena mohon maaf, karena ya kondisi seperti itulah yang membuatnya seperti, karena sekolahnya kecil, muridnya hanya 105 waktu itu. Ya, teman-teman datang sana juga pada nangis, Pak. Waktu itu kan ngiring sana, pada nangis, Pak. Ya Allah Pak, sabar. Ya sudah, insya Allah saya sabar gitu kan. Ada nangis, kasihan gitu, maksudnya jauh sekali keluarga, kecuali kalau keluarga diajak. Karena istri kenapa nggak diajak? Karena di rumah ada pekerjaan sendiri istri saya, jadi dagang di pasar, ada tanggung jawab. Nggak mungkin untuk bareng ke sana. Gitu. Paling kegiatan, kalau ada kegiatan darah wanita, mungkin baru 3 bulan sekali baru ke sana. Itu pun kadang-kadang ya karena repot juga nggak berangkat, dan keluarga Man Sawit sudah memahami hal itu. Saya kira itu. Wah, sangat berkesan sekali ya Pak pengalamannya.
Bapak kan udah cerita banyak banget nih sama Putri, sama teman-teman juga. Terima kasih ya Pak udah memberikan Sama-sama. pengalamannya, memberikan ceritanya yang sangat-sangat bermanfaat untuk Putri dan untuk teman-teman Masa Tegal semuanya. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sama-sama. Terima kasih Bapak. Sampai ketemu nanti. Untuk teman-teman semua, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.